Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas S6C, khususnya kelompok 12, akan mempresentasikan materi tentang pembinaan akhlak dalam pernikahan dan keluarga sakinah. Saya Fitratul Uyun akan memulai pembahasan yang selanjutnya akan diteruskan oleh ketiga rekan saya yang bernama Ananda Firdaus, Maya, dan Oktaviani Widyaswuri. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pernikahan. Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qabul atau akad nikah yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata zawaj digunakan dalam Al-Quran artinya pasangan, yang dalam penggunaannya pula dapat diartikan sebagai pernikahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina. Berikutnya adalah tujuan pernikahan. Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua adalah untuk membentengi akhlak. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui bahwa menikah merupakan menyempurnakan separuh dari agama. Dan yang terakhir adalah untuk mencari dan membentuk keturunan yang soleh. Atau dalam arti lain adalah untuk meneruskan generasi umat Rasulullah. Pada slide ketiga ada surah Ar-Rum ayat 21 yang berkaitan dengan pernikahan, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Selanjutnya, hukum pernikahan akan dibacakan oleh rekan saya, Saudari Oktaviani Widyaswuri. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum, perkenalkan saya Oktaviani Widyaswuri. Saya sekarang akan menjelaskan tentang hukum pernikahan. Yang pertama, ada pernikahan yang dihukumi sunnah. Hukum menikah akan berubah menjadi sunnah apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental, maupun material. Yang kedua, ada pernikahan yang dihukumi wajib, yaitu hukum menikah akan berubah menjadi wajib apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut ingin menikah, mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental, maupun material, dan ia khawatir apabila tidak segera menikah, ia khawatir akan berbuat zina, maka wajib baginya untuk segera menikah. Yang ketiga, ada pernikahan yang dihukumi makruh, yaitu hukum menikah akan berubah menjadi makruh apabila orang yang melakukan pernikahan tersebut belum mampu dalam salah satu hal jasmani, rohani, mental, maupun material dalam menafkahi keluarganya kelak.
Yang keempat, ada pernikahan yang dihukumi haram. Hukum menikah akan berubah menjadi haram apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut bermaksud untuk menyakiti salah satu pihak dalam pernikahan tersebut, baik menyakiti jasmani, rohani, maupun menyakiti secara material. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hikmah pernikahan. Yang pertama, hikmah dalam suatu pernikahan itu hikmahnya adalah memperoleh ketenangan, kasih sayang, dan ketentraman. Yang kedua ada memelihara kesucian diri, melaksanakan tuntunan syariat, menjaga keturunan dari perbuatan yang haram, terus juga bisa sebagai media pendidikan. Lalu di dalam suatu keluarga bisa mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah dapat mengeratkan silaturahim antara suami dan istri di dalam suatu pernikahan tersebut. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang hikmah pernikahan disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya dia menciptakan jodohnya dan mengembangbiakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan namanya kamu saling bertanya terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah pengawas atas kamu. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan kelompok saya, yaitu tentang pengertian keluarga sakinah. Jadi dalam slide yang telah kelompok kami buat, pengertian keluarga sakinah, keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis, di mana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga yang sakinah juga mengerti satu sama lain, sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga, maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Nah, dalam arti bahasa, sakinah ini tuh artinya itu tenang atau tentram. Sebenarnya keluarga sakinah ini bisa diartikan dalam arti sempit, yaitu keluarga yang tentram. Lalu sebelumnya saya ingin menambahkan sedikit hadis, yaitu dari hadis riwayat Tirmizi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khulqan wa hiyyarukum linisaihim. Yang artinya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis ini telah dijelaskan bahwa sebaik-baiknya orang adalah yang memiliki akhlak yang paling baik. Akhlak itu lebih diutamakan daripada ilmu. Oleh karena itu, sebaik-baiknya orang adalah yang baik akhlaknya. Lalu di sini diteruskan, kepada siapa baik akhlaknya yang lebih baik, yaitu kepada istrinya. Ada sebuah ayat yang akan saya bacakan, wa ankihul aymana minkum wasolihina min ibadikum wa imanukum iyakunu fuqara'u yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Kuasa, pemberinya lagi Maha Mengetahui. An-Nur ayat 32. Di dalam ayat ini kita diperintahkan, dan menikahlah bagi kalian siapa-siapa yang boleh dinikahkan. Maksudnya dalam ayat di sini yaitu kawinkanlah orang-orang yang pantas dinikahi.
Tentunya kita telah belajar ya, mungkin di SMP ataupun di SMA ataupun di pengajian, dan banyak dari artikel lain kita telah tahu sedikit siapa-siapa saja yang boleh kita nikahi. Tentu saja, yaitu hal yang pertama yang wajib kita tahu adalah kita punya keimanan yang sama. Lalu Nabi pun mengajarkan, yaitu kita bisa melihat dari beberapa hal. Yang pertama, kita bisa lihat dari keturunannya ataupun keluarganya, ataupun kita bisa lihat dari ketampanan atau kecantikannya, kita bisa lihat dari hartanya, dan yang terakhir adalah agamanya. Maka sebaik-baiknya, kata Rasul, yaitu kita lihat dari bawah, yaitu dari agamanya. Seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan selanjutnya, yaitu akhlak suami yang mampu membahagiakan istri. Di sini ada beberapa poin akhlak suami yang dapat membahagiakan istri. Yang pertama, suami harus bersikap santun terhadap istri. Suami berkewajiban meluangkan waktu untuk istri. Suami tidak boleh membenci istrinya. Kecemburuan seorang suami terhadap istrinya. Seorang suami tidak boleh mencaci maki istri dan kerabatnya. Yang terakhir, menghargai, merespek, dan bersikap ramah terhadap teman-teman dan keluarga istrinya. Dalam beberapa poin yang ada di sini, akhlak suami yang mampu membahagiakan istri, sebenarnya hanya ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu seorang suami harus bisa mengerti istrinya, bisa menghargai istrinya, dan dapat meluangkan waktunya untuk istrinya. Dan yang terakhir yaitu sabar. Tentunya sabar itu sangat diperlukan dalam berkeluarga, apalagi untuk keluarga-keluarga yang baru nih, misalkan yang baru menikah. Karena dalam hal kesabaran ini sangatlah sulit gitu. Karena marah ini termasuk suatu hal yang tidak dapat ditahan oleh setiap manusia. Yang kedua, seorang suami harus menghargai istri. Maksudnya menghargai di sini ya, kita bisa mengetahui hak-hak istri. Seorang istri pun begitu, bisa mengetahui hak-hak suami, bisa menghormati suami, dan suami pun dapat menghormati istri, meluangkan sedikit waktunya untuk istrinya. Tentu ini wajib. Kenapa? Karena dari kebanyakan seorang istri, yang paling utama ialah mendengarkan perkataannya. Biasanya banyak nih dari orang-orang yang telah berkeluarga, ya pendapat istri itu kurang dihargai oleh suaminya, seperti itu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya. Saya akan melanjutkan presentasi slide selanjutnya tentang akhlak istri yang mampu membahagiakan suami. Pernikahan merupakan pintu gerbang bagi wanita untuk meraih surga. Di dalam rumah tangganya, seorang istri akan mudah mendapatkan surga ataupun neraka. Maka akhlak baik yang dapat dilakukan istri terhadap suami diantaranya yaitu yang pertama, bila suami marah, mampu melegakan hati suami. Yang kedua, ketika melakukan kesalahan segera meminta maaf. Yang ketiga, memperlihatkan rasa hormat terhadap orang tua suami, yaitu mertua. Yang keempat, memberi dukungan suami untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sambutan yang manis setiap pulang kerja. Yang keenam, mempercantik diri dan merendahkan suara. Yang ketujuh, selalu terlihat mewangi dan cantik. Yang kedelapan, merasa senang dan bersyukur memiliki suami. Yang kesembilan, tidak menuntut yang berlebihan dari kemampuan suami. Yang kesepuluh, memasakkan suami setiap pagi. Yang kesebelas, kecemburuan yang terpuji. Kecemburuan ini termasuk yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kecemburuan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan yang terakhir yaitu memberikan suami hadiah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'asiruhunna bil ma'ruf fa in karihatumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan bergaulah dengan mereka para istri secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Selanjutnya, kesimpulan. Pernikahan adalah akad nikah ijab kabul antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, sehingga menimbulkan kewajiban dan hak di antara keduanya melalui kata-kata secara lisan sesuai dengan peraturan-peraturan yang diwajibkan secara Islam, yaitu pernikahan. Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah, yang artinya nikah itu sunnahku. Barang siapa membenci pernikahan, maka ia bukanlah umatku. Hadis lain Rasulullah SAW bersabda, nikah itu adalah setengah iman. Maka pernikahan dianjurkan kepada umat Rasulullah SAW, tetapi pernikahan yang mengikuti aturan yang dianjurkan oleh agama Islam. Adapun cangkupan pernikahan yang dianjurkan dalam Islam, yaitu adanya rukun pernikahan, hukum pernikahan, syarat sebuah pernikahan, membina keluarga sakinah. Begitu pentingnya bagi kesuksesan suami istri dalam berumah tangga, kasih sayang, perhatian, kesabaran, dukungan dari seorang istri maupun suami dapat menjadi semangat untuk meraih mimpi keluarga yang sakinah yang diharapkan. Bagi anak-anak, peran seorang ibu dan peran seorang ayah juga sangat menentukan karakter dan masa depan seorang anak. Dengan demikian, maka sangat penting bagi suami, istri, anak-anak dalam membina kehidupan menuju keluarga yang sakinah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.